Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program pembelajaran praktik dan ngaji kitab. Allah di malam hari ini membaca dan mengkaji kitab tafsir At-Tasir li Ulumi Tanzil ya karya Ibnu Juzai rahimahullah. Surat Al-Baqarah yaitu di ayat ya ayuhan nas ya ayat berapa itu? 21 ya. Ya, tafsir Ibnu Juzai ini ringkas tapi memuat berbagai tinjauan disiplin keilmuan ya. Jadi beliau memiliki kelebihan dalam karya-karyanya itu sistematis ya, memberikan poin-poin dan meringkas ya dari hal-hal yang panjang diringkas poin-poin pentingnya. Dan terutama memang banyak mengkaji dari analisis ilmu kebahasaan. Ya, jadi di sini kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu bahasa Arab yang kita pelajari ya. Dari mulai nahwu shorof, kemudian balaghah. Yaitu dikaji jadikan perangkat ya atau alat untuk menganalisis ayat-ayat. Ya, insya Allah kita baca. Barangkali ada yang mau membaca ini, kebetulan Bu Eka ya jadwalnya belum masuk. Ada yang menggantikan nggak? Pak Sandi barangkali. Halo Pak Sandi. Suaranya terputus ya, putus-putus. Suaranya putus-putus, nggak jelas, nggak kedengaran. Ya baik, saya baca aja ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Al-ayah. Ya al-ayata ya. Al-ayata. Itu dibaca mansub ya karena memang mansub karena yang memajrurkannya dibuang ya, huruf jarnya asalnya ila ya, ilal ayat atau ila akhiril ayat ya, sampai akhir ayat. Tapi kemudian dihilangkan menjadi al ayata. Ini disebut dengan mansub linazil khafidi. Mansub karena yang memajrurkannya dibuang. Ya, jadi al ayat jadi ya ayuhan nas gitu dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu al ayata. Ya, jadi al ayata sebenarnya di situ titik ya. Sudah kalimat lengkap. Nah, kemudian baru di sini menjelaskan ya tentang ayat ini. Lamma ya, lamma ketika. Qaddama ikhtilafan nasi fid dini. Ya, di sini kan fa'ilnya dhamir mustatir ya, qaddama, itu kembali kepada Allah ya. Jadi Allah telah menyebutkan
pada bagian terdahulu ya, perbedaan manusia dalam agama. Wa dzakara salasa tawaifa, dan menyebutkan 3 kelompok. Tawaif jama dari taifah ya, yaitu siapa saja? Al-mu'minina wal kafirina wal munafiqina. Orang-orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Ya, itu di awal-awal surat Al-Baqarah kita tahu ya, ada 3 kelompok. Ya, ayat 1 sampai ayat 5 atau ayat 2 sampai ayat 5. Karena ayat 1 kan alif lam mim ya. Itu berbicara tentang orang beriman. Ayat 6, ayat 7 orang kafir ya, 2 ayat. Ya, lalu ayat 8 sampai 20 itu orang munafik. Ya, ada 13 ayat. Naat ba'adzalika, Allah Subhanahu wa taala mengikutkan ya, atau mengikuti atau menyertakan atau menyebutkan setelahnya begitu ya. Jadi setelah Allah menyebutkan 3 kelompok manusia itu, lalu Allah menyebutkan ya bida'watil khalqi, ya dakwah mengajak kepada makhluk ya ila ibadatillah, kepada beribadah kepada Allah. Waja'a bidda'wati ammatan, ya, dan Allah mendatangkan ya ajakan secara umum, ya bidda'wati ammatan. Ya, dakwah secara umum. Ini hal berarti ya, hal amatannya hal dari dakwah. Ya kan, secara umum lil jami'i, kepada semuanya, li'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bu Isa bila jami'in nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Ya, jadi 3 kelompok itu semuanya dipanggil oleh Allah. Sehingga panggilannya itu umum ya, ya Yohanes wahai manusia, baik kepada orang beriman ya kan, atau kepada orang kafir, kepada orang munafik, semuanya dipanggil oleh Allah ya, ya ayuhan nas gitu ya. Nah, apa perintahnya ya setelah dipanggil ini? Nah, biasanya ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya setelahnya itu pasti ya ada perintah atau ada larangan. Makanya kata Ibnu Mas'ud ya, kalau tidak salah, kalau ada panggilan dari Allah ya segera ya penuhi, karena Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan sesuatu yang bermanfaat bagimu ya, dan atau Allah akan melarang ya darimu sesuatu yang memudaratkanmu. Ya, di sini berisi perintah ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rob kalian. Nah, kata ibadah ini mencakup apa saja? Ya, yadhulu fihil imanu bihi subhanahu. Ya, masuk ke dalam kategori atau cakupan dari ibadah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tauhiduhu ya, dan mengesakannya, tauhidu atop ke imanu ya, wa ta'atuhu, dan taat kepadanya. Nah, 3 hal ini ditujukan kepada golongan yang berbeda-beda. Jadi tergantung ya, kalau orang beriman disuruh ibadah ya maksudnya adalah taat karena mereka sudah beriman kan. Ya, tidak disuruh beriman lagi kalau yang sudah beriman, kecuali untuk meningkatkan atau mengokohkan keimanannya. Ya ada kan dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, kan begitu. Ya, jadi kalau kepada ya orang yang kafir ya, maka diperintahkan beriman. Fal amru bil imani bihi liman kana jahidan.
Perintah untuk beriman itu ya ditujukan kepada orang yang ingkar, kepada orang yang kafir. Jadi ketika disuruh beribadahlah kepada Tuhan kalian. Ya, kalau orang kafir berarti maksudnya disuruh beriman dulu. Karena kalau dia langsung ibadah, langsung sholat, langsung zakat, tanpa mau beriman dulu, tanpa bersyahadat dulu ya tentu tidak akan diterima ibadahnya. Wal amru bitauhid liman kana musyrikan. Ya, dan perintah untuk tauhid, ya, ibadah juga maknanya adalah perintah untuk tauhid, mengesahkan Allah, yaitu kepada orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Ya, ini kan menunjukkan bahwa orang kafir itu ada yang memang ingkar, ya ada juga yang memang menyekutukan Allah. Ya, jadi setiap yang ingkar, yang tidak beriman ya kepada Allah, yaitu termasuk kategori kafir. Wal amru bi ta'ati liman kana mu'minan. Perintah untuk taat bagi orang yang beriman. Jadi kalau yang dipanggilnya itu orang beriman, berarti maksudnya adalah agar mereka taat, ya, karena mereka sudah beriman. La'allakum. Nah, kemudian membahas kata la'allakum. Ya, yaitu ya ta'allaku bi khalqikum. Bi khalaqakum ya, ini hikayah ya. Jadi dalam ayatnya itu kan disebutkan khalaqakum ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi sebelumnya ada kata khalaqakum. Nah, jadi la'allakum agar kalian ini terkait dengan apa? Ya, ta'aliknya kemana? Ya, ta'alik itu kan ke fiil ya, atau yang semakna dengan fiil. Nah, jadi apa yang agar kalian itu? Ini kan alasan ya, la'allakum itu menunjukkan alasan. Agar kalian bertakwa. Ya, nah di sini dikatakan biholaqakum. Ya, terkaitnya dengan holaqakum. Ay holaqakum litattaquhu. Jadi Allah menciptakan kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Jadi alasannya adalah untuk bertakwa. Apa yang diberi alasannya ya adalah Allah menciptakan kalian. Wa ma kaqauli, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, Bu Eka belum masuk. Au bi fi'lin muqaddarin. Ya, atau dengan fi'il yang tersembunyi. Nah, jadi dalam menentukan i'rob ya, i'rob ayat ini terkadang ada variasi juga. Ya, jadi misalnya menentukan ta'aliknya kemana ya, itu ada variasi. Menentukan kedudukan ada variasi ya di dalam ayat itu. Ini juga yang menjadi sebab perbedaan penafsiran ya, yaitu perbedaan di dalam menentukan i'robnya ya, itu ya, kedudukan atau ta'alik dari segi ilmu nahu. Ya, jadi perbedaan tafsir juga dipengaruhi oleh perbedaan bidang-bidang keilmuannya. Dari sisi ilmu nahunya, ilmu tasrifnya, ilmu balaghahnya, dan sebagainya. Dan ketika misalnya ayat itu menunjukkan ada keragaman ya di dalam penentuan i'rob, kedudukan ya dari sisi ilmu nahu, yaitu menunjukkan kekayaan ya ayat itu sendiri. Jadi maknanya itu luas. Ya, menunjukkan kekayaan, tidak bertentangan.
Ya, cuman tetap para ulama harus memilih mana gitu ya, mana yang lebih kuat. Nah, jadi ada juga yang memahami bahwa kata la'alakum ya tatakun itu terkaitnya dengan atau muta'aliknya dengan fiil yang dibuang, yang tersembunyi, fiilin muqaddar. Min maknal kalam ya, dari makna perkataan. Ya ay da'watukum ila ibadatillahi la'allakum tatakun. Aku mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah agar kalian bertakwa. Jadi kalau yang pertama itu terkaitnya atau muta'aliknya ke holakokum. Jadi Allah menciptakan kalian agar kalian bertakwa. Nah, yang kedua ya itu tersirat. Jadi fiilnya itu tersirat tidak disebutkan, yaitu kan sebelumnya ada ajakan ya dari Allah, ubudu robbakum. Itu berarti ajakan, itu berarti menunjukkan seakan-akan ya Allah mengatakan aku mengajak kalian, ya menyeru kalian untuk beribadah kepada Allah itu adalah agar kalian bertakwa. Ya. Nah, wahada ahsanu, dan ini yang lebih baik ya kata Ibnu Juzai. Ya, jadi lakum tatakunnya itu terkaitnya bahwa Allah menyuruh beribadah itu agar kalian bertakwa. Ya, kalau Allah menciptakan ya memang untuk ibadah ya. Takwa itu sendiri ya apa namanya, apa nanti kaitannya takwa dengan ibadah? Nanti disebutkan. Wakila, dan ada juga yang mengatakan ya ta'alaku biqaulihi u'budu ya, terkait dengan firman-Nya u'budu. Ya, jadi kalau terkaitnya dengan u'budu berarti maknanya beribadahlah kalian agar kalian bertakwa. Ya kan? Wahada do'ifun ya, tapi pendapat ini lemah. Wa in kanat la'alla litaraji, ya jika la'alla itu fungsinya ya untuk taroji ya berharap ya harapan ya agar kalian. Wa ta'wiluhu anau fi haqqil mahlukin, maka takwilnya ya maksudnya tafsirnya dia berkenaan dengan makhluk. Ya, jarian ala adati kalamil Arab. Ya, sesuai ya dengan kebiasaan perkataan orang Arab. Jadi kalau la'allakum ya agar kalian, mudah-mudahan kalian, itu kan harapan ya. Kalau yang namanya manusia ya makhluk ya itu berharap. Ya, tapi kalau Allah kan Allah yang berkuasa. Wa in kanat lil muqarabah, nah jika maknanya untuk muqarabah. Muqarabah itu menunjukkan dekat ya waktunya. Jadi hampir ya. Au ta'lil atau untuk alasan. Jadi supaya kalian. Jadi menunjukkan alasan ya, bukan taroji. Fala iskal, maka tidak ada permasalahan. Pada awal azhar, dan yang lebih kuat fiha anha li muqarabatil amri. Ya, padanya bahwa dia adalah untuk dekatnya urusan. Ya, jadi kalau beribadah ya itu dekat dengan ketakwaan gitu ya. Kalau kalian mengikuti ya ajakan Allah untuk beribadah kepadanya ya tentu hal itu dekat ya kepada ketakwaan. Nah, jadi itu makna dari muqarabah ya, dari la'alla itu. Ya, ini yang dianggap lebih kuat. Nahu asa ya, seperti asa. Faida qala Allahu, apabila Allah mengatakannya, nah kalau Allah yang mengatakannya, famaknaha itma'ul ibad.
Ya maknanya adalah ya membuat hamba itu menjadi berharap. Jadi kalau Allah kan Maha berkuasa ya, tidak tidak berharap gitu ya. Tapi maknanya ya justru hambanya itu yang mereka yang berharapnya itu. Wa hakadha al-qaul fiha, begitulah perkataan padanya haitsu mawaradat fi kalamillahi ta'ala, ya di mana ya terdapat di dalam firman Allah. Jadi kalau lala ya taroji atau asa, kalau itu dikaitkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maknanya adalah membuat hambanya itu yang jadi berharap. Ya, jadi maksudnya ketika hamba itu disuruh untuk beribadah agar ya atau mudah-mudahan, nah itu maksudnya adalah harapan dari hamba itu sendiri. Dia berharap semoga dengan beribadah itu bisa sampai kepada ketakwaan. Ya, bukan Allahnya yang berharap gitu ya, tapi hambanya itu sendiri. Gitu ya. Ya, berikutnya yang kedua ya. Muhammad Iqbal, silakan. Apa? Jangan nangis, kenapa? Ngomong. Fadhal, Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca dan terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ardu firasya tamthilu lamma kanu Ditanwinkan aja kan, tidak ada mudhof ilaihnya. Jadi tamsilun ya ditanwinkan. Ya. Tamthilun lamma kanu yaq'uduna wa yanamuna 'alayha kal farashi Firash. fahuwa kal firashi fahuwa mazazun wa kadzalika as-samaa'a binaa'a minas samarati min litab'idhi aw li bayanil jinsi li anna samarati huwal ma'kulu minal fawakihi wa ghairiha wal ba'u fi bihi lisababiyati aw kaqaulika katabtu bil qalami li'annal ma'a sababun fi khurujis samarati biqudratillahi ta'ala fala taj'alu la nahiyatun. Betul kan? Iya, iya. La nahiyatun au nafiyatun wantasabal fi'la bi'idmari Fi'lu, antasobal fi'lu. Fa'ilnya ya dari intasoba. Oh iya ya. Wantasabal fi'lu bi'idmari an ba'dal fa'i fi jawabi u'budu wal awwalu adharun. Azharu tidak tanwin. Karena iya bismillah di lain sorry. Ya. Wal awwalu adharu andada yuradu bihi huna asyuraka'ul ma'buduna ma'allahi jalla wa ala wa antum ta'lamun bentar. Wa antum ta'lamun
Hadfu maf'ulihi. Ya Tad. Hudzifa ini dimanjulkan. Oh, jadi majhul. Hudzifa maf'uluhu mubalaghatan wa balaghatan ba'da ma'rifatihim bil haqq. Kelewat. Apa Tad? Kelewat satu baris. Benar. Hadfu hudzifa maf'uluhu mubalaghatan wa balaghatan ay wa antum ta'lamuna wahdaniyat wa antum ta'lamuna wahdaniyatuhu. Jadi apa wahdaniyatu? Marfu. Maksud wa antum ta'lamun. Jadi khobar Tad. Khobar dari? Itu wa antum ta'lamunnya apa? Hikayat bukan tadi itu? Itu bukan. Ini kan Bukan. sedang menerangkan itu antum ta'lamun. Wa antum ta'lamunnya itu jumlah pilihannya jadi apa tadi itu tadi? Jadi khobar dari antum. Wa antum ta'lamun. Masa wadaniyatu khobar lagi. Ya. Di baca mansub wahdaniyatahu karena jadi maf'ul bi dari ta'lamun. Oh iya Tad. Ya. Ayo wa antum ta'lamuna wahdaniyatahu bima dzakarolakum minal birahina Barohini. minal barohini wa fi dzalika bayanu li Tanwinkan aja, tidak ada alif lam. wa fi dzalika bayanun li qabhi kufrihim. Kubhi masdar kubhi. Qubhi kufrihim ba'da ma'rifatihim bil haqq wa yata'allaqu qawluhu bila taj'alu bima taqaddama minal barahina minal barahini wa yahtamilu an yata'allaqu biqaulihi. Ada an apa fungsinya? Oh ini an itu ya. Wa yahtamilu an yata'allaqu biqaulihi u'budu wal awwalu azharu. Nyampe situ Tad? Iya. Artinya? Terjemahnya al-ardu firasya, bumi sebagai hamparan. Tamsilun adalah permisalan, adalah perumpamaan tatkala keadaan mereka duduk dan keadaan mereka berdiri di atasnya. Bukan berdiri, ya namun apa? Dan tidur. Wayanamuna dan keadaan mereka tidur di atasnya seperti hamparan atau kasur ya tadi. Kasur ya. Seperti kasur. Fahuwa ia adalah majaz. Demikian pula dengan lafad as-sama abina. Ya itu kan hikayat ya. Jadi bacanya di ayatnya gimana bunyinya?
Wasama'a binaan kan, sama'a binaan, baca apa adanya sesuai di ayat. Itu namanya hikayah. Wakaza begitu pula dengan lafad as-sama'a binaan. Minas samaroti berupa buah-buahan. Lafad min untuk lafad min menunjukkan makna sebagian atau untuk menjelaskan jenis, dikarenakan sesungguhnya buah-buahan ia adalah makanan dari fawakih. Samarot itu bukan buah-buahan, samarot itu tumbuhan umumnya. Tumbuhannya. Fawakih buah-buahan gitu tadi. Iya. Oh iya. Dikarenakan sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ia adalah makanan berupa buah-buahan dan selainnya. Dan huruf ba pada lafad bihi menunjukkan sebab atau sebagaimana perkataanmu atau kan itu kaqauli atau seperti perkataanmu, aku menulis bil kolam dengan kolam, atau disebabkan pena gitu tadi. Menulis dengan pena. Dengan pena. Aku menulis dengan pena. Dikarenakan sesungguhnya air adalah sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan dengan kuasa Allah Ta'ala. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan la nahiyatun, la nahi, ataupun la nafi. Enggak, ini apa? Mubtada khobar. Apa tadi? Mubtada khobar. Oh. Jadi berarti yang jadi itu mubtada khobar itu udah. La-nya itu hikayat berarti ya tadi. Iya. Oh iya. Di la pada kata fala taj'alu itu adalah nahiyah gitu. Iya. Huruf la pada lafad la taj'alu adalah nahiyah atau larangan. Atau huruf la pada lafad la taj'alu adalah penafian. Fi'il yang menasobkan. Fi'il yang menasobkan. Nasob aja. Menjadi nasob. Fi'il yang menjadi nasob disebabkan menyimpan lafad an setelah huruf fa. Menyembunyikan ya, bukan menyimpan, menyembunyikan. Oh, menyembunyikan ya. Dari mana? Tadi fi'il yang menjadi nasob dengan menyembunyikan lafad an setelah huruf fa pada di dalam menjawab lafad budu gitu tadi. Iya. Wal awwalu azharu, dan yang pertama adalah lebih jelas, lebih kuat. Anda
andada dimaksudkan andada di sini adalah syuraka ute apa? Sekutu, para sekutu. Masya Allah, iya sekutu. Adalah sekutu-sekutu yang mereka itu diibadahi atau disembah bersamaan dengan Allah Jalla wa'ala. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Dihapus maf'ulnya sebagai mubalaghah dan balaghah. Maksudnya kalian mengetahui wahdaniyat itu keesaannya tadi ya. Wahdaniyat. Keesaan Allah disebabkan sesuatu yang Allah sebutkan kepada kalian berupa bima zakarolakum minal baro ini, dengan apa yang telah Allah sebutkan pada kalian. Maksudnya kalian mengetahui keesaan Allah dengan apa yang Allah sebutkan kepada kalian berupa bukti yang hujah atau bukti yang nyata, dan pada yang demikian fafi dzalika adalah penjelasan qabhi itu apa tadi? Likubhi bagi buruknya. Penjelasan bagi buruknya atau menunjukkan buruknya kekafiran mereka setelah pengetahuan mereka terhadap kebenaran. Dan perkataannya bila taj'alu berkaitan dengan apa yang telah disebutkan di awal berupa bukti atau hujah yang memuat ya mengandung. Yang tamilu dan berkemungkinan. Berkemungkinan. Berupa hujah atau bukti dan yang berkemungkinan sesuatu apa? Gimana tadi? Ta'alaq terkait dengan firman Allah, u'budu, beribadalah kalian, wal awwalu azharu, dan yang pertama adalah lebih kuat. Iya. Ya, jadi kalau membaca tafsir Ibnu Juzai ini kita harus sambil lihat ayatnya ya secara utuh, karena beliau tidak menampilkan seluruh ayat, jadi menafsirkan kata-kata tertentu saja. Ya, sehingga kalau kita ingin memilih lebih utuh ya sambil dilihat ayatnya secara utuh. Iya itu. Ya, jadi di sini beliau menafsirkan ayat al-ardo firasyan. Itu kan sebelumnya ada alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Ya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasyan ya. Firasyan itu secara asal artinya kasur ya atau sofa ya. Bisa diduduki, bisa ditiduri di situ. Itu arti mana firasyan. Ya, tapi terkadang diartikan hamparan ya.
Nah, dengan menyebutkan kata firasyan, ini adalah tamsil, perumpamaan. Ya, perumpamaan. Atau tasbih ya dalam ilmu balaghah seperti ini. Kenapa bumi ini disebut sebagai kasur ya, sebagai sofa? Ya, 5 kanu ya karena ya, linya di sini karena ta'lil. Ya, karena mereka duduk dan mereka tidur di atasnya, di atas bumi ini kan. Jadi bumi ini diduduki, ditiduri ya seakan-akan dia itu seperti halnya kasur atau sofa. Ya, kalfirosh ya. Fahuwa majas. Nah, ini adalah majas. Ya, ini adalah majas. Sebetulnya apa namanya tasbih ya. Jadi dalam ilmu balaghah disebut tasbih ya, tapi kemudian dihilangkan ya ininya. Karena yang namanya tasbih itu ada 4 rukunnya, ada musyabah, ada musyabah bi, ada adatut tasbih dan ada wajhu syibah. Ya, adatut tasbihnya ya kata yang menunjukkan makna apa seperti gitu ya untuk menyerupakan itu kan dihilangkan. Ya, kemudian wajhu syibahnya dihilangkan. Tinggal musyabah dan musyabah bi. Jadi al-ardonya itu musyabah, firasyannya musyabah bi. Nah, kalau ada tuh tasbih wajhu syibah dihilangkan, ya ini namanya tasbih balik. Tasbih balik artinya penyerupaannya itu sangat kuat. Jadi kan asalnya itu Allah menjadikan atau ya Allah telah menjadikan untuk kalian bumi seperti kan asalnya kan begitu, seperti kasur. Ya, tentu ada wajhu syibah. Wajhu syibah itu kesamaannya. Apa kesamaan antara bumi dan kasur itu? Ya kan, dalam hal apa bisa dihamparkan untuk bisa ditempati ya, diduduki, ditiduri. Bisa apa beraktivitas di situ. Ada persamaan ya, wajhu syibah. Ya. Tapi dibuang. Ini menunjukkan tasbih balik. Jadi sangat kuat gitu ya. Allah menyerupakan bumi ini seperti firosh ya. Wa kadzalika sama'u wa sama'a bina'an. Nah, begitu juga kata sama bina. Ya, was sama'a bina'an dan Allah telah menjadikan langit ini sebagai bangunan. Nah, jadi Allah menyamakan menyerupakan langit itu dengan bangunan. Dalam hal apa ya? Dalam hal kekokohannya begitu. Ya. Minas samarat. Nah, ini di apa namanya? Lanjutannya wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Ya, jadi harus sambil dilihat ayatnya ya. Iya. Dan kami menurunkan dan dia Allah menurunkan dari langit air ya, lalu Allah mengeluarkan dengan air itu ya, dengan air hujan itu ya, yaitu berupa buah tumbuh-tumbuhan rizqalakum sebagai rezeki bagi kalian. Ya, nah ini kata min dalam minas samarat itu bisa ditab'id untuk makna tab'id sebagian auli bayanil jinsi atau menjelaskan jenisnya li'ana samarat huwal ma'kul minal fawakih ya wa ghairiha, karena kata samarat secara bahasa ya maknanya itu adalah buah-buahan atau tumbuhan yang dimakan. Samarot. Kalau yang tidak dimakan berarti tidak disebut samarot. Kalau yang tidak dimakan kayak rumput dan sebagainya. Tidak dimakan oleh manusia berarti ini disebutkan kalau maknanya adalah yang dimakan sama berarti ini kan minnya litab'id gitu. Jadi Allah mengeluarkan maksudnya menumbuhkan ya. Itu menumbuhkan sebagian
tumbuhan yang dimakan. Karena kan tidak hanya yang dimakan saja. Yang tidak dimakan pun tumbuh. Berarti Ya. kalau maknanya yang dimakan, berarti minnya ini litabid, menunjukkan sebab. Atau untuk menunjukkan jenis, libayan lil jinsi. Jadi kalau lil bayan, kalau min lil bayan, ya artinya bukan sebagian, bahwa Allah yang Allah tumbuhkan ya di bumi itu ya adalah tumbuhan. Artinya berarti ini menunjukkan umum, baik yang dimakan ataupun tidak. Kalau libayanil jinsi. Ya, lalu menjelaskan huruf ba wal ba'u dan huruf ba fi bihi pada kata bihi. Ya, di mana kata bihi? Fa ahraja bihi, yaitu Allah mengeluarkan dengannya. Nah, bi-nya itu apa maknanya? Nah, ini kan apa makna-makna huruf seperti ini. Ini adalah kajiannya ilmu nahu. Ya, jadi di sini kita menerapkan ilmu nahu, menerapkan makna dari huruf. Huruf-huruf ini menunjukkan makna apa ya? Di buku teori kunci bagi yang sudah belajar itu ada di pembahasan akhir. Ya. Atau misalnya dalam kitab Ibnu Hisham ya, dalam kitab Mughdil Labib ya, Kutubil Arib itu banyak menjelaskan tentang mana-mana huruf. Seperti huruf ba itu kan ada 14 maknanya itu. Di Alfiyah juga disebutkan ya. Alfiyah juga disebutkan makna huruf ba ada 14. Nah, huruf ba di sini menunjukkan makna apa? Yaitu lisababiyah, menunjukkan sebab. Kalau menunjukkan sebab berarti Allah mengeluarkan dengan sebab air itu. Ya, atau menumbuhkan kan. Kenapa kok menggunakan kata ahroja mengeluarkan tidak anbata, tidak menumbuhkan. Ini sebenarnya ada pesan tersirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuhan dari bumi itu kan supaya teringat kepada manusia juga sama akan Allah keluarkan dari bumi pada saat hari kebangkitan. Ya, jadi disababi au kaqaulika atau seperti perkataanmu kata tu bil qalami, aku menulis dengan pulpen. Kalau katabtu bil qalam ini maknanya bisa lil isti'anah. Ya, jadi menunjukkan alat ya. Jadi saya menulis dengan bantuan pena. Ya, dengan bantuan pena. Begitu juga Allah mengeluarkan dengan melalui gitu ya, dengan perantara orang sebetulnya tidak jauh dari sebab ya. Gitu. Li'annal ma karena air sababun fi wurudi samarati bi qudratillahi ta'ala ya adalah sebab bagi keluarnya tumbuhan. Ya, fala taj'alu jangan kalian menjadikan. Nah, la di sini la nahiyah artinya larangan, berarti jangan kalian menjadikan. Nah, atau ada juga yang menilainya sebagai nafiyah. Tidak berarti. Ya, kalian tidak ya menjadikan. Ya, kalau la nafiyah kenapa di sini tidak ada nunnya? Ada kan ini afal hamzah ya, asalnya kan taj'aluna. Kenapa nunnya dibuang? Kalau nahiyah kan jelas, kalau nahiyah kan memazumkan. Ya, mazum jadi tidak ada nun itu karena mazum. Tapi kalau misalnya nafiyah kan tidak memazumkan kalau nafiyah itu. Nah, maka dijawab di sini dijelaskan dianggap nafiyah karena fiilnya itu mansub wanta sobal fi'lu. Jadi kenapa dia tidak ada nun mansub bukan mazum? Apa alasan mansubnya bi'idmari an ba'dal fa'i? Ya, oleh sebab, nah itu B-nya juga lisababiyah di sini ya. Oleh sebab menyembunyikan
an setelah fa dalam jawab ubudu. Jadi kan fala taj'alu. Di sini kan fa-nya faul jawab ya. Faul jawab dari mana? Dari perintah ubudu tadi. Yang sebelumnya, ayat sebelumnya. Ubudu rabbakum. Jadi, fala ya maka janganlah kalian. Ini jawab dari karena jawab itu kan tidak hanya dari syarat ya. Ada juga yang jawab dari perintah, dari larangan. Ya. Nah, kalau jawab ya dari perintah atau larangan itu ada an yang tersembunyi. Ya, jadi asalnya itu fa'an la tajalu sehingga tajalunya mansub oleh an mudmaroh. Ya. Nah, tetapi ya kata penulis wal awalu azharu. Ya. Yang pertama lebih kuat, artinya menganggap bahwa la ini la nahiyah, ini lebih kuat. Karena kan kita artikan juga dengan nahiyah, jangan kalian menjadikan gitu. Iya. Anda dan ya ini kan jamak dari nidun ya. Yuradu bi huna syuraka, yang dimaksud di sini adalah sekutu-sekutu ya yang disembah berhala ya bersamaan dengan Allah. Antum ta'lamun, kalian mengetahui. Mengetahui itu kan muta'adi, fi'il muta'adi, tapi maf'ul bihi-nya tidak disebutkan. Khudifa maf'uluhu, alasannya adalah mubalaghah wa balaghah. Ya, mubalaghah itu artinya untuk menguatkan suatu sampai pada puncak ya dari sifat tertentu. Balaghah ya, dan juga balaghah itu balaghah ya artinya memberi kesan ya dalam pesannya itu ya balaghah, sehingga menjadi suatu nama dari ilmu ya, ilmu balaghah ya. Jadi bagaimana suatu pembicaraan itu bisa efektif, bisa mengena ya, bisa diterima oleh lawan bicara, itu kan balaghah. Wa antum ta'lamun ai wa antum, jadi maknanya kalian mengetahui apa? Wahdaniyatahu, keesaannya ya. Jadi maf'ul bihi-nya itu dibuang. Ya, wa antum bima dzakara lakum minal barahin ya. Dengan apa yang telah Allah sebutkan ya, dari bukti-bukti ya. Jadi tidak perlu disebutkan lagi ya. Jadi kalian mengetahui ya, maksudnya mengetahui keesaan Allah sehingga kalian tuh jangan menyekutukannya. Kalau kalian tahu bahwa Allah itu Maha Esa ya, kenapa kalian menyekutukannya? Ya kan? Nah, jadi ini sini sudah jelas karena memang sudah ada bukti-buktinya, tidak perlu lagi disebutkan di sini. Ya, nah ini juga menunjukkan atau ada menunjukkan penjelasan buruknya kekafiran mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tahu itu. Wa antum ta'lamun. Kalian tahu, orang kafir itu tahu sebetulnya gitu ya. Kalaulah mereka memperhatikan ya bukti-buktinya ya di alam semesta ini misalnya. Ya, mereka pasti menyadari akan keesaan Allah ya tentang kebenaran ini. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ya, dan firman Allah la taj'alu, jangan kalian menjadikan. Nah, ini ta'aliknya mana ya? Terkait dengan apa? Ya, yaitu dengan yang telah terdahulu ya dari bukti-bukti. Ya, jadi kan sebelumnya Allah menyebutkan bukti-bukti yaitu khalaqakum ya, menciptakan kalian, waladina min qablikum alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa binaa wa anzala, itu kan bukti, itu barohin itu ya, bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah. Gitu ya, maka fala tajalu. Muta'aliknya ke situ. Wa yatami an yata'alaqa bi qawli ubudu, dan berkemungkinan juga terkaitnya dengan ubudu. Jadi kalian beribadah ya, maka jangan menjadikan ya sekutu-sekutu.
Ya. Nah, jadi ini mengetahui apa namanya muta'alliq selain dari pembahasan ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu juga membahas muta'alliqnya dengan apa. Jadi dalam ilmu balaghah juga dibahas ya, itu disebutnya muta'alliqatul fi'li. Jadi kalau ada fi'il atau apa namanya yang semakna dengan fi'il ya itu suka disebut ta'aliknya ya, kaitannya. Bisa itu misalnya jar majrur atau zorob, ya kan? Nah itu ada muta'aliknya. Nah, muta'alik ini sangat mempengaruhi makna ya penafsiran, sehingga harus jelas terkaitnya dengan apa gitu ya. Iya. Baik, dilanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan diakhirkan saja. Baik pertanyaan terkait dengan pembacaan ya ataupun nanti dalam pembahasan. Berikutnya siapa? Ana Ustaz. Benar. Suara saya jelas Ustaz ya? Ya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu 3. Kenapa Al-ula salasin? menjadi mudhafun ilaih Ustaz. Mudhafun ilaih. Bukan mudhaf ilaih. Salasnya sifat. Berarti talatun. Fawaidu salasun, cuman fawaidunya kan ghair munsharif, tidak tanwin. Salasunnya tanwin. Sifat berarti. Ya. Fawaidu 3. هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين. أحدهما براهين بخلقتهم Barohini, ikomatul barohini. Iqamatul barohini bi khalqatihim wa khalqatis Bihilqatihim. bi khalqatihim Hilqah. bi khil bi khilqatihim wa khilqatis samawati wal ardi wal matari wath thamarati wal akhiru wal akhiru mulatafatun jamilatun bidzikri ma lillahi alaihim minal huquqi wa minal in'ami fadzakara awalan rububiyatahu lahum thumma dzakara khilqatahu lahum wa aba'ahum li'anna al-khaliqa yastahiqqu ay ya'budah yu'bada masa ya'budah. Pencipta itu diibadahi atau beribadah? Pencipta diibadahi atau beribadah? Yu'bada. Ya, Ustaz ya. Berarti dia yastahiqqu dibaca yustahaqqu juga, Ustaz ya. Enggak, yastahiqqu maklum. Berhak. Nah, li'anna al-khaliqa yastahiqqu ay yu'bada. Thumma dzakara ma an'ama Allahu bihi alaihim min ja'alil ardi ja'li masdar min ja'alil ardi firashan was sama'i binaan wa min inzalil matari wa ikhrajil thamarati li'annal man'ama yastahiqqu li'annal man'ama apa sifatnya? Maf'ala. Iya, apa sifat apa? Bentuk apa? Karena lupa. Jadi membaca itu kan udah harus kegambar ya sifatnya apa. Sehingga nanti kaitannya dengan maknanya juga. Apa masdar?
Kalau misalnya dibaca masdar, artinya apa, terus cocok atau tidak artinya gitu. Ya, jadi mun'ima, li'annal mun'ima isim fa'il yang memberi nikmat. Berarti saya bacanya sebagai ini Ustaz ya, apa? Maf'ul bih atau gimana tadi? Li'anna, ada anna itu, isim anna. Oh. Lianna mun'ima yastahiqqu ay yu'bada wa yushkaru wa yushkaru. Atau ya Abu Dairah. Wa anzur qawlahu ja'ala lakum rizqan lakum yadulluka ala dzalika litakhsisihi dzalika bihim fi mulatafatin wa khitabin badi'in. Ya, udah. Allah Akbar. Terjemah Ustaz ya. Ya. Fawaidu thalathun. Faidah yang ketiga atau gimana? Tiga faidah. Tiga faidah. Al-ula yang faidah pertama. yang tiga. Bukan yang ketiga. Jadi maksudnya faidahnya ada tiga. Tiga faidah simpelnya. Gimana Ustaz? Tadi suaranya agak keputus Ustaz. Iya, tiga faidah aja diartikan. Fawaidu thalathun, tiga faidah. Al-ula yang pertama. Hadhil ayatu, ayat ini tadammanat da'watul khalqi, mengandung ajakan makhluk ila ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah bitoriqaini, dengan dua jalan atau dengan dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, iqamatul barohina, untuk menegakkan bukti bi khilqatihim, tentang ciptaan mereka, wa khilqatis samawati wal ardi, penciptaan mereka, tentang penciptaan mereka, wa khilqatis samawati wal ardi, dan penciptaan langit dan bumi, wal matori wa thamarati, dan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wal akharu, dan yang lainnya, mulatofatun jamilatun, yakni lemah lembut, kelemah lembutan yang indah. Benar tadi ya? Sebenarnya ini istilah ya, mulatofah itu jadi apa namanya? Perhatian yang indah. Perhatian yang indah, bidzikri ma lillahi, dengan menyebutkan apa yang menjadi milik Allah alaihim, atas mereka. Sah Ustaz? Ya. Minal hukuki, dari hak-haknya, wa minal in'ami, dan dari anugerah-anugerah. Fadzakaro awalan, Langsung sebut terjemahnya aja kan, tadi pembacanya udah. Maka Allah menyebutkan yang pertama tentang kerububiaannya, tentang penciptaannya atas mereka. Tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan ciptaan-ciptaannya atas mereka dan nenek moyang mereka. Nah, bahwasannya pencipta itu berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah menyebutkan apa, Allah memberi nikmat. Allah memberi nikmat atas mereka, dan Allah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Allah menurunkan hujan, dan dengan sebab hujan tersebut keluarlah tumbuh-tumbuhan, karena bahwasannya
Allah memberi nikmat. Sahih Ustaz? Sah. Iya. Dan Allah berhak untuk diibadahi dan disyukuri. Dan perhatikanlah firman Allah. Allah menjadikan untuk kalian dan Allah memberi rezeki atas kalian atau untuk kalian. Ini menunjukkan atas kamu menunjukkan kepadamu atas hal itu pengkhususannya hal itu bihi dengan mereka pada perhatian dan pesan yang indah. Dalam perhatian dan pesan yang indah. Ya. Ya, jadi dalam tafsirnya itu disebut faidah ya. Jadi dari ayat. Jadi dengan mengamati, dengan mentadaburi ayat, maka bisa disimpulkan, dilahirkannya faidah-faidah. Faidah-faidah ini penting ini karena hasil dari tadabur ya. Jadi dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya itu atau ayat ini ya, ada 3 faidah ya. Yang pertama, ayat ini mengandung ajakan kepada makhluk ya untuk beribadah kepada Allah dengan 2 cara, dengan 2 metode. Ya, jadi mengajak kan itu kan perintah untuk beribadah ya. Ayuhan nasu ubudu rabbakum. Nah, yaitu dengan cara apa? Yang pertama menegakkan bukti. Kenapa kalian harus beribadah kepada Tuhan kalian, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi disebutkan buktinya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum kan gitu. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasya was sama bina. Ya, jadi penciptaan mereka sendiri, penciptaan langit, bumi, hujan dan tumbuhan. Itu yang pertama. Awal akhir dan yang lainnya maksudnya yang kedua. Ya, yaitu adalah perhatian yang indah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang milik Allah ya atas mereka. Jadi hak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat ya, yang menciptakan dan seterusnya, Allah menyebutkan kerububiahannya bagi mereka, pengurusan Allah bagi mereka, kemudian menciptakan dia dan juga nenek moyang mereka. Ya, nah maka tentu Allah berhak ya, karena Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi ya, untuk disembah. Ya, kemudian menyebutkan nikmat yang Allah berikan. Seperti bumi ya sebagai hamparan atau kasur ya, seperti kasur. Langit seperti bangunan ya yang kokoh yang menurunkan hujan, tumbuhan ya, karena yang memberi nikmat itu berhak untuk diibadahi. Gitu ya. Jadi ini dengan ya hak gitu ya, bahwa Allah yang Khalik yang menciptakan maka berhak untuk disembah. Allah yang memberi nikmat juga berhak untuk disembah dan disyukuri. Ya, perhatikan pada firman Allah, ja'ala lakum, menjadikan untuk kalian, rizqan lakum. Jadi disebutkan lakum untuk kalian. Ya, ini menunjukkan itu semua dikhususkan ya bagi kalian itu adalah hitungnya kan kepada manusia secara keseluruhan. Begitu. Ini merupakan pesan yang indah ya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, karena memang Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini kan untuk manusia. Seperti nanti di ayat 29 ya. Walaqalakum ma fil ardi jami'an ya. Allah menciptakan seluruhnya ini untuk manusia. Begitu.
Ya baik, wah sekalian ya, ini baru 3 orang tapi sudah cukup panjang ya karena memang apa namanya pembahasannya cukup mendalam ya, jadi perlu agak panjang lebar. Saya kira cukup dulu ya untuk pembahasan malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan dari pembacaan atau pembahasannya silakan. Anak Ustaz izin bertanya Ustaz. Ya, benar. Tadi yang di atas al-aradu firatan tamthilun apa? Yang benar dibaca 5 atau lama Ustaz? Yang mana? Tamthilun 5 atau lama? Yang tamsilun tadi ya. Benar Ustaz. Lama. Oh, lama ya. Oh, bukan lama, 5. 5 tadi Ustaz. Tamsilun 5 kan. Karena ya, karena mereka atau iya. Karena kalau dibaca lama itu kan syarat. Mana jawab syaratnya tidak ada. Iya. Berarti setiap dibaca lama itu harus ini ya, harus wajib punya jawab syarat. Iya, karena kan kalau lama itu syarat. Jadi 5-nya itu mutaliknya ke tamsilun gitu. Tamsil dia itu perumpamaan untuk apa gitu. Atau perumpamaan oleh sebab apa? Ya 5 kanu ya kuduna. Karena mereka duduk dan tidur di atasnya. Begitu, yang lain silakan. Ustaz, izin tanya, Ya. itu berarti untuk setiap hikayat i'rabnya mahali kan ya? Iya, Betul kan mahali. Kemudian ada hikayat minas samaroti. Itu fi mahali apa ya Tad, sebagai apa itu? Sebab kan selanjutnya lafad min pada seperti itu Tad. Jadi kedudukannya apa hikayat di situ Tad? Minas samaroti yang itu tuh. Setelah wakadzalika sama adin. Minas samarati dia ini mubtada ya. Kalau di awal kan dia mubtada. Ya, khabarnya jumlah dari min litab ini. Minnya dia mubtada lagi, dalam keadaan mubtada lagi minnya. Litab ininya khabar dari min. Nah, mubtada khabar ini menjadi khabar dari samarati. Jadi jumlah ismiyah ya Tad, ya, khabarnya. Ya. Kemudian ini Tad, hikayat wa antum ta'lamun. Tadi kan sama Ustadz dibaca dengan dimajhul ya. Uzifa maf'uluhu sebagai maf'ul sebagai apa? Naibul fa'il. Iya. Bisa nggak tadi dibaca sebagai susunan idopah gitu? Hadfu maf'ulihi gitu. Ya. Hadfunya jadi apa? Jadi khobar dari hikayat. Mubtadanya wa antum ta'lamun. Enggak ini ya? Apa gimana tadi? Enggak, itu kan apa namanya?
Enggak. Jadi mungkin kesimpulannya baik setelah apa? Jika mubtada hikayat ya lebih baik dijadikan jumlah ismiyah atau fi'liyah gitu ya Tad, sebagai khobarnya gitu. Iya, karena kan tidak apa namanya, tidak secara langsung dia. Antono hatu ini bukan nomba, justru kalau dibaca hatu ya ini kan kalimat baru gitu. Ya walaupun dia Iya. sebagai tafsir ya, tafsiran kan, tapi kan dia kalimat baru. Kalau kalimat baru ya nggak bisa dia jadi khobar dari antum ta'lamun secara langsung. Ya kalaupun dibaca hatu dia jadi mubtada, tapi khobarnya nggak ada. Ya jadi ini jumlah Iya, iya. fi'liyah jadi udhifa. Gitu karena kalau mubalaghah jadi khobar juga kurang cocok kan. Iya, iya Tad. Ada lagi yang lain? Atau mungkin anak terharus Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, Pak Sandi. Ustaz, anak pernah dengar Ustaz tentang ya Yohanes Ustaz tadi yang pertama dalam hasiah Ahmad Sawi Ustaz dari tafsir Jalalain. Apakah benar Ustaz penjelasannya bahwa di sini ya Yohanasu kenapa kalau itu memanggil manusia dengan nida yang ba'id Ustaz? Ya Yohanas. Kemudian anasunya itu kan huruf nida Ustaz, tapi kenapa di situ matu Ustaz? Enggak mansub. Ya. Ya ayuhan nas itu bukan nida ba'id. Ya Yohanes itu kan itu iya itu huruf nidanya itu ya saja. Kalau ayu itu dia tambahan. Ya jadi kalau ya itu nida yang umum bisa ba'id, bisa qarib. Ya. Kalau yang ba'id itu kayak apa namanya? Ayah ya. Itu ada ya di pembahasan tentang nida. Ya, jadi ya ayuhan nas ini bukan lil ba'id, bukan. Tapi menunjukkan umum, bisa untuk lil ba'id, bisa untuk lil qarib. Ya. Nah, ayuha itu tambahan. Ya, nah karena dia disebutnya silatun nida fihi al. Ayunya itu silatun nida fihi al. Yang bersambung dengan huruf nida atau yang bersambung dengan apa namanya nida panggilan ya kepada munada yang terdapat alif lam ya, jadi nggak bisa langsung yanas, nggak bisa karena anasnya kan ada alif lamnya. Ya, kalau tidak ada alif lam bisa langsung ya nasu ya insanu bisa langsung. Tapi kalau ada alif lamnya tidak bisa langsung, maka harus dipisah dengan ayu. Nah, ayunya di sini adalah silatun nida fihi al. Atau bisa juga pakai isim isyarah ya haula innas misalnya. Ya hadzal rajul. Pakai isim isyarah bisa. Jadi ada penghalangnya tidak secara langsung. Lalu bagaimana dengan pengirobannya? Nah ini sudah dibahas ya dalam pembahasan teori kunci ya, pembahasan ilmu nahu tentang macam-macam irob munada. Ada yang mansub ya langsung ya, yaitu kalau mudhof menjadi mudhof atau syabihan bil mudhof. Ya ada yang apa namanya mabni ala ma yurfa'u bihi ya,
Itu fi mahalli nasbin. Ya, ada yang marfu lafdzon mansub mahalan. Nah, ini marfu lafdzon mansub mahalan ini ya ayuhan nasu ini contohnya. Jadi ayu itu dia marfu lafdzon. Jadi yang kedudukan menjadi munadanya itu jadi ayunya ya. Menjadi ayunya. Jadi ya berarti isim. Jadi menjadi ayunya munada marfu lafdzon mansub mahalan. Begitu. Ya ayuhan. H-nya itu huruf tanbih, harfu tanbih. Nah, an-nasunya badal dari ayu. Ya, an-nasunya kenapa marfu? Ya badal dari ayu. Sedangkan ayu marfu lafdzon mansub mahalan. Begitu. Udah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Mana baru nemu jawabannya, Ustaz. iya. Di buku teori kunci ada penjelasan tentang itu. Baik. Baik, Ustaz. Munada yang pakai ayu itu. Irobnya ada di situ dirinci ya. Pengirobannya. Baik, cukup ya, insya Allah. Jadi kalau masih ada yang perlu ditanyakan ya kurang puas, bisa ditanyakan di grup aja. Mudah-mudahan ada kesempatan yang bisa menjawab. Syukron ala itimikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.